Halo, saya Darmawan Purnomo dari kelas 11 1. Saya akan membuat tugas video analisis fisika, yaitu tugas presentasi pada gambar 6.8, yaitu menjelaskan dampak pemanasan global terhadap permukaan air laut. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah adanya suatu proses peningkatan suhu rata-rata pada atmosfer dan lautan di permukaan bumi. Berbagai fenomena atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam karena perubahan iklim global seperti kekeringan, mencairnya es bumi, dan gelombang panas, semuanya merupakan dampak dari pemanasan global. Salah satu dampak dari pemanasan global yang sudah jelas pada saat ini yaitu naiknya permukaan air laut. Seperti pada gambar, perubahan ketinggian air laut dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Ilustrasi ini menggambarkan perubahan atau peningkatan ketinggian air laut yang signifikan dan ada juga dampaknya terhadap dataran banjir di masa depan. Selanjutnya saya akan menjawab soal dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Bagaimana perubahan permukaan air laut berdasarkan gambar tersebut? Seperti yang kita lihat, yaitu perubahan permukaan air laut yang cukup signifikan dan juga yang kita tahu dampaknya terhadap dataran banjir seperti pada gambar yang pertama, yaitu menggambarkan situasi ketinggian air laut atau air pasang pada tahun 2010 yang dimana sudah mencapai titik tertentu di wilayah pesisir yang sudah mengalami banjir. Meskipun kenaikan permukaan air laut tidak terlalu banyak, akan tetapi jika berlangsung secara terus-menerus, maka air laut lama-kelamaan akan menggenangi tempat yang sebelumnya tidak tergenang oleh air laut. Selanjutnya pada gambar yang kedua, yaitu proyeksi ketinggian air pasang pada tahun 2050 menunjukkan peningkatan ketinggian air laut yang lebih signifikan daripada dibandingkan dengan pada tahun 2010, yang dimana dataran banjir pada tahun 2050 berada lebih tinggi dan lebih dekat dengan wilayah perkotaan. Ini menunjukkan bahwa wilayah yang lebih luas akan terkena dampak banjir laut, termasuk daerah yang sebelumnya tidak terpengaruh akan terkena banjir laut di berbagai tempat. Berikutnya yaitu pada gambar yang ketiga, yaitu proyeksi ketinggian air pasang pada tahun 2100 menunjukkan peningkatan yang lebih dramatis lagi karena peningkatannya lebih besar. Permukaan air laut diperkirakan akan lebih tinggi dan dataran banjir pada tahun 2100 akan semakin meluas dengan air laut yang semakin mendekati atau bahkan melampaui wilayah perkotaan. Dataran banjir atau bahkan wilayah pesisir akan terkena di bawah ancaman banjir yang lebih serius, dan banyaknya pulau kecil di berbagai tempat akan tenggelam. Selanjutnya soal yang kedua, yaitu mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi. Faktor utamanya yaitu pemanasan global karena peningkatan suhu global yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida gas 2, menyebabkan pemanasan pada atmosfer dan lautan yang mengakibatkan suhu pada air laut semakin meningkat, dan permukaan air laut mengalami kenaikan yang disebabkan oleh es ditutup mencair karena adanya pemanasan global. Karena kondisi bumi yang sudah panas, gunung-gunung es ditutup mulai longsor dan mulai mencair. Es yang mencair ini akan menambah volume air laut sehingga permukaan air laut semakin meningkat, dan ditambah ekspansi thermal air laut menyebabkan air yang mengembang saat suhu air laut naik, yang berkontribusi pada kenaikan air laut karena suhu air laut pada sekarang ini lebih tinggi, lebih hangat daripada suhu air laut pada beberapa tahun sebelumnya. Kemudian dari deforestasi dan perubahan ketinggian lahan lainnya yang dapat mengurangi tanah untuk menyerap air, kemudian yang dapat memperburuk banjir pesisir karena kondisi tersebut akan mengganggu kehidupan organisme yang hidup di dalamnya. Berikutnya yaitu soal yang ketiga, bagaimana dampak peristiwa tersebut terhadap kehidupan di bumi. 1. Yaitu banjir pesisir.
penduduk di pesisir yang terkena dampak banjir pesisir. Yang kedua yaitu erosi pesisir. Kenaikan permukaan air laut mempercepat erosi pesisir yang dimana mengurangi lahan yang tersedia untuk permukiman dan pertanian. Yang ketiga yaitu gangguan ekosistem. Ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang bisa saja rusak karena berakibat buruk dan bisa berdampak negatif pada biodiversitas dan perikanan. Sekian video dari saya, terima kasih.